Teman-teman, ada 6 ciri-ciri orang yang sedang terlilit pinjaman online atau alias pinjol. Mungkin salah satunya ciri-ciri itu ada di diri kalian. Simak video ini sampai habis. Pinjaman online atau yang sering disebut dengan pinjol adalah tren keuangan yang sedang naik daun nih. Meskipun memberikan kenyamanan bagi banyak orang yang membutuhkan dana darurat atau tambahan, pinjaman online juga memiliki resiko dan dampak yang perlu diperhatikan ya. Terkait dengan masalah perbankan digital dan pinjol, ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan seorang itu sedang terlilit utang dari pinjaman online. Nah, fenomena ini sering menjadi perhatian karena dampaknya yang bisa merugikan bagi seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini nih, saya akan kasih tahu nih, beberapa ciri-ciri yang menandakan seorang itu sedang terlilit dalam masalah pinjaman online. Yang pertama, yang sudah pasti mendapat pinjaman dari banyak platform. Cek aja di HP-nya, pasti banyak aplikasinya. Nah, orang yang terjebak dalam utang pinjol seringkali mencoba mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari atau membayar pinjaman sebelumnya. Jumlah pinjaman dari berbagai platform pinjol ini dapat menjadi indikator bahwa seorang itu sedang terlilit pinjol. Terus ciri yang kedua adalah terlalu bergantung pada pinjol. Nah, orang yang sedang terlilit pinjol cenderung bergantung pada pinjaman online untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, nah bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dapat diatasi dengan pendapatan bulanan mereka mungkin merasa terjebak dalam siklus pinjaman berulang, di mana mereka membayar pinjaman lama dengan pinjaman yang baru atau gali lubang tutup lubang. Terus ciri yang ketiga adalah masalah keuangan yang terus meningkat. Orang yang terlilit pinjol cenderung mengalami tekanan keuangan yang terus meningkat. Nah, mereka yang mungkin kesulitan memenuhi pembayaran bulanan atau bahkan terlambat membayar. Nah, pada gilirannya dapat menyebabkan bunga dan biaya keterlambatan yang lebih tinggi dan ujung-ujungnya diteror sama DC pinjol. Terus ciri yang keempat, mengabaikan pendapatan dan pengeluaran. Nah, kebanyakan orang yang terlilit pinjol seringkali tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Nah, mereka mungkin tidak memantau dengan cermat pendapatannya dan pengeluaran mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengatur keuangannya dengan baik, ya tidak dicatat. Terus yang kelima, mungkin banyak nih teman-teman yang mengalami seperti ini. Itu adalah mengalami stres finansial yang berkepanjangan. Nah, stres finansial yang berkepanjangan dapat menjadi ciri bahwa seorang itu terjebak dalam masalah utang dari pinjaman online. Nah, mereka mungkin merasa terjebak dan tidak tahu bagaimana mengatasi beban utang mereka. Nah, terus lanjut, yang terakhir, yang keenam adalah penurunan kualitas hidup. Nah, orang-orang yang terlilit pinjol seringkali mengalami penurunan kualitas hidup mereka karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membayar cicilan dan pinjaman dan bunga. Dan ini bisa berdampak pada kesejahteraan mental dan emosi mereka. Nah, jadi gini teman-teman ya, saya mau kasih saran ya. Sebenarnya ada 3 strategi untuk mengatasi masalah pinjol. Ya, mau dilakukan silakan, enggak pun enggak apa-apa. Yang pertama adalah edukasi keuangan. Kalian harus memahami dasar-dasar keuangan pribadi dan cara mengelola keuangan dengan bijak. Dan juga ilmu gagal bayar. Bagaimana cara galbay dan seperti apa. Terus kedua, mungkin kalian bisa lakukan ini kalau pingin ya. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Yaitu kedua itu mencari konsolidasi utang. Mencari opsi konsolidasi utang untuk menggabungkan berbagai pinjaman dan menjadi satu pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Atau bahasa sederhananya, kalian pinjam dengan limit yang besar untuk menghabisin utang ini, terus akhirnya kalian dengan utang yang besar ini minta tenor yang lebih panjang. Itu disebut dengan konsolidasi hutang. Terus yang ketiga adalah perencanaan anggaran. Nah, kalian juga harus mungkin memikirkan dan membuat rencana anggaran bulanan yang jelas untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran. Intinya, kalian semua catat pengeluaran dan pendapatan yang masuk. Kalian harus punya strategi untuk mengelola itu. Oke, jadi gitu saja teman-teman video kali ini, singkat saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.